Assalamualaikum sahabat-sahabatku sekalian. 8 amalan dilakukan dalam masa 1 menit tetapi ganjarannya sangat besar. Kita selalu merasakan diri kitalah yang tergolong di dalam manusia yang rugi seperti firman Tuhan di dalam surah Al-Asr. Dengan nama Allah, yang maha pemurah, lagi maha mengasihani. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Di dalam kesibukan dunia hari ini, menit demi menit berlalu dengan cukup pantas. Sehingga kan timbul rasa menyesal di dalam diri kita karena gagal mencari waktu dan masa untuk beribadah kepada Tuhan. Namun, tahukah Anda ada amalan-amalan yang boleh dilakukan dalam masa 1 menit sahaja, tetapi ganjarannya cukup besar? Ia boleh dilakukan ketika Anda menunggu di lampu isyarat, menunggu bus atau taksi, berjalan menuju ke sesuatu tempat dan sebagainya. Berikut adalah amalan-amalan yang Anda boleh praktikan. Nomor 1, membaca surah Al-Ikhlas. Nabi Muhammad SAW juga ada bersabda, siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad sampai akhir surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat Ahmad. Nomor 2, berselawat ke atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memang dianjurkan untuk sentiasa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bagi setiap selawat, Tuhan akan memberi 10 kali salam kepada kita. Salam di sini bermaksud dirahmati kehidupan kita, dipermudahkan urusan kerja dan sebagainya. Barang siapa yang berselawat ke atasku sekali, niscaya Allah akan turunkan rahmat ke atasnya 10 kali ganda. Hadis riwayat Muslim. Nomor 3, beristighfar, memohon keampunan. Setiap kali kita beristighfar, Allah akan memberikan kegembiraan, kelapangan dan memberi rezeki dari arah yang kita tidak sangka. Hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang sentiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya, kelapangan bagi setiap kesempitannya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. Nomor 4, bertanya kabar keluarga. Dengan wujudnya pelbagai kemudahan seperti media sosial pada hari ini, kita hanya perlukan 1 menit untuk bertanyakan kabar ahli keluarga yang terdekat. Dengan 1 pesanan SMS atau WhatsApp sahaja sudah boleh mengetahui keadaan ahli keluarga tersayang. Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang suka diluaskan rezekinya dan ditangguhkan kematiannya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Nomor 5, lafaz tasbih 2 kalimah yang ringan di mulut, tetapi berat di timbangan, serta disukai oleh Allah yang maha pengasih, yaitu Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Hadis riwayat Muslim. Dengan 2 kalimah yang sangat mudah untuk dilafazkan ini, ia boleh membantu kita pada hari akhirat kelak dengan memberatkan timbangan amalan kita. Bukan itu sahaja, kita juga disukai Allah Azza wa Jalla. Nomor 6, akui semua kejadian adalah kehendak Allah. Ayat kalimat ini sangat ringkas tetapi mempunyai manfaat yang luar biasa. Kita biasanya melafazkan ayat ini ketika mendengar guruh yang kuat di langit. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Abdullah bin Qais, katakanlah la haula wa la quwata illa billah, karena ia merupakan simpanan pahala berharga di surga. Hadis riwayat Bukhari. Nomor 7, mendoakan orang lain. Dalam 1 menit kita boleh berdoa untuk sesiapa sahaja, insya Allah Allah juga akan memberikan doa yang sama buat kita. Contohnya, ketika kita dalam perjalanan ingin pergi bekerja, kita melihat seorang peminta sedekah, maka kita terus berdoa kepada Tuhan, ya Allah, murahkanlah rezeki si fulan. Insya Allah kita juga akan turut dimurahkan rezeki. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendoakan mukmin lelaki ataupun perempuan, niscaya Allah akan memberi pahala kebaikan dari setiap mukmin lelaki dan perempuan yang didoakannya.
Hadis riwayat Al-Tabarani. Nomor 8. Sebarkan kebaikan di zaman dunia. Di hujung jari ini, cukup mudah untuk kita sebarkan kebaikan. Setiap kebaikan yang kita panjangkan kepada orang lain, mereka akan mendapat manfaatnya. Jika orang lain mempraktikkan apa sahaja kebaikan tersebut, kita juga akan mendapat pahala penuh mereka. Seperti sabda baginda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka ia akan mendapat pahala orang yang mengikutinya, yang demikian itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Kesimpulan, jika kita bijak mengisi masa yang ada dengan amalan-amalan ini, insya Allah kita juga akan merasai perubahan besar di dalam hidup kita. Amalan-amalan ini juga adalah satu bukti bahwa Tuhan sangat menyayangi hamba-hambanya dengan memberikan ganjaran yang luar biasa walaupun sesuatu amalan tersebut terlalu mudah untuk dipraktikan. Sekian dahulu, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.